بسم الله الرحمن الرحيم. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujiannya terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajat dari surga. Ada derajat di surga, teman-teman sekalian, tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, tapi dengan 10 tahun sakit bisa dia sampai derajat itu. Kayak ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun, karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu, dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebutkan dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya." Apa jawaban Nabi SAW? "Kalau kau mau, saya bisa doakan. Sedetik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mujizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar. Tetap berobat, ya. Maka bagimu surga." Maka kata wanita tersebut, "Kalau gitu saya sabar ya Rasulullah." Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. "Tapi ya Rasulullah, kalau begitu, minimal saya kalau sedang kambuh, sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap." Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini luar biasa, ya. Bagaimana Islam datang mengajarkan seperti itu. Kemudian juga pada saat Atha rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ada di Mekah sini, pernah ditanya tentang sabar itu apa. Beliau mengatakan sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang santun dan baik. Maknanya jangan dengan marah-marah, jangan dengan mengharik diri sendiri, sibuk menyalahkan orang-orang sana sini, nggak ada gunanya. Ada ujian yang kedua, disebabkan karena perbuatan kita, sehingga Allah datangkan sebagai peringatan. Dan umumnya ini biasanya apa yang kita lakukan pada orang terjadi pada kita. Nah, kita pernah gibah orang, jangan heran satu waktu kita digibah. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul juga, itu biasa. Kita pernah menipu orang, kita akan ditipu. Kama tadinu tudan, ya. Sebagaimana kau berperilaku, maka akan seperti itu. Dan ada banyak riwayat menyebutkan tentang masalah dari baginda Nabi SAW, ya. Bagaimana kalau seseorang itu menilai atau menyalahkan atau apalah tentang orang lain, ya, yang sejenisnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan menimpahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sibuk mengolok-olok orang, ya, menilai kesalahan orang. Bukan tugas kita itu. Kalau ada kesalahan dari orang, tugas kita atau kekeliruan, maka tugas kita adalah menasihati, memandu dia, berbagi agar dia bisa menemukan solusinya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedang tidak menimpa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat satu kekurangan atau ujian pada seseorang yang tidak menimpa dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Itu yang kita dianjurkan. Jangan malah kesalahan orang, kekeliruan orang, atau kekurangan orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Nah, bisa kembali kepada hadis tadi, kalau kita jadikan seperti itu, satu waktu pasti akan menimpa kita juga. Jadi harus hati-hati. Nah, dalam istilah agama kita ini sering kami sampaikan di pengajian, ada istilah syamata. Syamata itu menganggap remeh. Bahkan kalau pasukan Islam sedang bertemu dengan pasukan kafir pun, dilarang pasukan Islam menganggap remeh pasukan kafir. Nabi SAW sering berlindung mengatakan, "Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syamata tidak ada," dari menganggap remeh pasukan. Dekat dari sini, 30 kilo dari sini ada satu lembah namanya Hunain. Lembah Hunain. Kalau pernah dengar ada perang Hunain. Perang antara pasukan Nabi SAW. Jumlahnya 12.000 orang pasukan. Belum pernah umat Islam punya pasukan sebesar itu pada saat itu. 10.000 masuk tembus kota Mekah. Lalu ada, setelah menang, ada 2.000 mu'allaf masuk Islam, gabung dengan pasukan Nabi SAW. Dari 12.000. Mereka pergi menuju ke lembah Hunain untuk menghadapi satu suku besar namanya Hawazin. Setelah Quraisy takluk, Hawazin ini juga harus ditaklukkan karena mereka mau menyerang Madinah pada saat itu. Bertemulah pasukan muslimin dengan pasukan Hawazin ini di lembah Hunain. Lembah yang sangat terjal ke bawah gitu. Maka pada saat itu, beberapa sahabat berkata begini,
Kalau jumlah kita seperti ini, maksudnya 12.000, nggak akan dikalahkan. Begitu aja ngomongnya. Kalau jumlah kita seperti ini, kita tidak akan dikalahkan. Dengan itu, Allah uji umat Islam kalah di awal peperangan. Coba dibaca kalau mau tahu tentang sebab kekalahan di perang Hunain di awal peperangan, itu karena itu. Itu luar biasa, mereka punya pasukan perang yang sangat kuat, tapi karena menganggap remeh musuh, maka sudah cukup Allah SWT datangkan ujian. Ini antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Coba bayangin. Sampai 12.000 itu kocar-kacir, ada yang lari pulang ke Mekah. Yang tinggal di sekeliling Nabi SAW itu hanya antara 100 sampai 300. Beberapa buku-buku sejarah bersih pendapat. Hanya itu saja. Yang bertahan melawan musuh, jumlahnya mereka, kalau tidak salah jumlah musuh itu sekitar 10 ribuan orang. Tapi akhirnya dengan kesabaran, Allah SWT berikan kemenangan kepada Nabi-Nya SAW. Jadi ini contoh. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada seorang wanita yang hamil, perutnya besar, lalu saya mengatakan, perutnya besar ya, Allah membuat perutku pun membesar. Jadi nggak boleh sama sekali. Kalau ada kekurangan pada diri orang, kita alhamdulillah, engkau tidak ujikan padaku ya Allah. Gitu. Ya. Dia butuh masukan, dia butuh nasihat, dia butuh saran, berikan. Tapi kita bersyukur karena kita tidak diuji. Jangan malah temannya cadel, dicontoh-contohin, gitu kan, diolok-olok. Ya, ada banyak orang begitu ya, sehingga ini akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita nggak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwan dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya setelah hijrah saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya, pikirannya itu orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat. Dan dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain. Nah saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah datangkan hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak diuji. Coba kita lihat surah Al-An'am, surah nomor 6. Kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya di handphone, ayatnya 34. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi, orang terdekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh, diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini, ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka, ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan hati Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Karena Nabi SAW diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada, kita bisa rasakan ketentraman seperti ini, pembangunan renovasi masjid haram luar biasa, kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini, itu luar biasa ujiannya.